Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, kembali lagi bersama saya Dina Oktavia. Di video kali ini saya akan membahas atau mereview film keluarga Indonesia yang cukup menarik, lucu, tetapi juga menyentuh hati, yaitu Satu Kakak Tujuh Ponakan. Film ini bukan cuma soal anak-anak yang bikin ribet, tetapi juga tentang perjuangan seorang kakak yang harus menghadapi realitas yang gak mudah. Dari sinilah saya merasa film ini punya daya tarik tersendiri. Bukan karena cerita yang mewah, tapi karena kedekatannya dengan kehidupan nyata. Film ini bercerita tentang seorang pria muda bernama Angga, atau dalam film sering dipanggil Kak Ros, yang tiba-tiba harus ngurus 7 ponakan sekaligus. Bisa dibayangkan, dari hidup yang mungkin bebas dan tenang, tiba-tiba jadi seperti orang tua dadakan, dengan tanggung jawab yang sangat besar. Ponakan-ponakan ini memiliki kepribadian yang berbeda-beda, dari yang bayi sampai yang remaja, dan tentu saja mereka punya masalah masing-masing. Tapi di tengah kekacauan itu, film ini menunjukkan bagaimana kisah kasih sayang dan kebersamaan bisa terbangun sedikit demi sedikit. Film ini nggak nyuguhkan konflik besar, tapi seperti film drama. Justru kesederhanaannya yang bikin penonton merasa dekat. Setiap adegan terasa netral, dialognya tidak dibuat-buat, dan emosinya sampai ke hati. Kadang lucu, kadang haru, kadang juga bikin kita merenung. Salah satu kekuatan dari film ini adalah karakter-karakternya. Meskipun jumlahnya banyak, masing-masing penokohan punya ciri khas. Ada yang usil, ada yang cuek, ada yang manja, bahkan ada yang cenderung pendiam. Dari si Kak Ros sendiri digambarkan sebagai sosok yang belum sepenuhnya dewasa, tetapi berusaha keras untuk menjadi panutan untuk keponak-ponakannya, untuk ketujuh ponakannya maksudnya ya guys. Disinilah letak keunikan film, bukan hanya anak-anak yang belajar dari orang dewasa, tapi si kakak pun tumbuh dan belajar dari para ponakannya. Ini yang bikin film terasa hidup dan dekat dengan kehidupan nyata. Secara visual, film ini tidak mengandalkan lokasi yang banyak. Fokus utama di dalam rumah yang memberikan kesan intim dan sederhana. Tapi justru dari kesederhanaan itu muncul banyak momen yang mulai dari adegan rebutan makanan, suasana susah tidur karena sempit, sampai tangisan bayi yang bikin semua orang panik. Gaya penyutradaraan film ini menurut saya cukup rapi. Ia tidak berusaha merugikan, tetapi memberikan penonton ikut menyelami proses yang dijalani para karakter. Kadang lucu, kadang bikin terharu, kadang juga bikin kita mikir, apa sih ini ceritanya ini gitu loh. Sebagai film keluarga, untuk komedi di sini cukup mendominasi, tapi bukan komedi lebay seperti yang sering kita temukan di sinetron atau film komedi yang lainnya. Komedinya muncul dari situasi yang natural seperti kesalahpahaman, kepolosan anak-anak, atau reaksi si kakak yang sering kewalahan dengan 7 keponakannya itu. Ada juga momen yang terasa
lucu karena sangat manusiawi dari film itu, yang bisa bikin penonton tertawa sambil merasa hangat gitu tertawanya karena lucu film itu. Film ini membawa pesan moral yang sangat kuat. Pertama, tentang pentingnya keluarga meskipun mungkin bukan keluarga inti, tetapi kehadiran salah satu sama lain bisa menyelamatkan di tengah situasi sulit. Kedua, tentang tanggung jawab. Terkadang hidup merasa kita untuk menjalani peran yang belum siap kita emban. Tetapi dengan niat baik dan kasih sayang, pelan-pelan semua bisa dijalani. Dan yang paling penting, film ini mengingatkan kita bahwa kedewasaan bukan cuma soal umur, tetapi soal keberanian mengambil peran bahkan ketika kita belum merasa siap. Kesimpulan dari film ini, Satu Kakak Tujuh Ponakan adalah film yang hangat, lucu, juga menyentuh. Cocok banget ditonton bareng keluarga, teman, atau bahkan sendirian kalau kamu lagi butuh tontonan yang ringan tapi punya makna. Film ini mengajari kita bahwa keluarga bukan soal kesempurnaan, tapi soal usaha untuk saling menjaga dan mencintai dalam keterbatasan. Buat saya pribadi, film ini sederhana tapi berkesan. Banyak pelajaran yang bisa kita petik dari film ini, terutama soal ketulusan, kesabaran, dan arti menjadi dewasa. Selain itu, setelah menonton, saya jadi lebih menghargai orang-orang yang pernah mengorbankan waktunya demi kita tanpa mengeluh apapun. Sekian dari video ini, saya mengundurkan diri. Kurang lebihnya mohon maaf kalau misalkan ada kata-kata atau berbicara yang tidak pas. Mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye semuanya.